Sabatam TV, inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sabatam TV bertemu kembali dalam program Dinamika Politik, inkubator calon pemimpin yang demokratis, nasionalis, dan religius. Dan bersama saya Arman Syahari, dalam 1 jam ke depan akan menemani pemirsa kali ini dengan narasumber kita yang merupakan seorang politisi muda dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yaitu Bang Abdurrahman Zafir Ria Saptarika, yang merupakan caleg daerah pemilihan 6 Sekupang, Belakang Padang, dengan tema kita kali ini yaitu menggali visi misi politisi muda di kancah politik Kota Batam. Nah, pemirsa, saat ini kita sedang berada pada masa kampanye hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dan sebagai pendatang baru, bagaimana langkah dan strategi para politisi muda untuk meraih dukungan rakyat Kota Batam? Nah, kita langsung saja berbincang dengan Bang Zahir. Bang Zahir, saya panggil Bang Zahir ya. Bang Zafir. Zafir ya, oke. Bang Zafir, baik. Bang Zafir, ini kan masa kampanye. Gimana kegiatannya, kesibukannya kira-kira ini? Ya, alhamdulillah kalau kesibukan akhir-akhir ini memang lumayan padat ya, karena namanya masa kampanye harus terus keliling dan turun-turun ke masyarakat. Dan kalau ditanya gimana, ya dalam kesempatan apapun bisa hadir, kita hadir. Seperti itulah kira-kiranya. Ya. Nah, Bang Zafir, saya juga penasaran nih, untuk background Bang Zafir sendiri gimana? Sebelum memutuskan terjun di dunia politik. Oh iya. Ya. Kalau background keseluruhan ya? Ya, keseluruhan. Kalau keseluruhan asal dari Tembilahan, Indragiri Hilir, dan besar di Batam mulai dari kecil lah, dari 98-an kira-kira seperti itu sudah masuk. Dan nanti dan setelah itu nyambung belajar SD di Tiban juga, SD Teolul Albab namanya, dan angkatan pertama di sana sebagai angkatan pertama. Dan juga sempat masuk di SMP 20. Artinya di Batam juga? Di Batam juga, di Sekupang. Dan setelah itu lanjut di Malaysia, kemarin ngambil pondok di sana, SMP SMA, sampai selesai alhamdulillah SMA-nya. Lanjut lagi ke Thailand. Di Thailand ngambil Tahfizul Quran. Karena perbedaan tahun ajaran Indonesia dan Malaysia, jadi sehingga harus ada setahun kosong. Dalam mengisi itu berangkat ke Thailand. Nah, setelah itu baru lanjut kuliah, Bang, di Jakarta. Nah, di Jakarta kuliah di Trisakti di Grogol, Jakarta Barat, dan lanjut ke S2 waktu itu. Dan alhamdulillah di tahun ini baru selesai wisuda S2-nya. Baru wisuda. Iya, jadi dan kebetulan di S2 ini juga ngambil komunikasi politik. Jadi mungkin itu sedikit kalau background pendidikannya. Kira-kira seperti itu kalau background pendidikannya, Bang. Nah, kalau apa yang membuat di titik mana mungkin Bang Zafir yakin untuk terjun ke dunia politik? Kalau sampai titik yakin 100% ya sampai sekarang juga belum yakin 100%-nya. Maksudnya 100% akan duduk seperti itu. Cuma kalau ketertarikan ke politik ini sudah dari lama. Karena mungkin ya Bang Herman juga tahu, paham juga Pak Ria Saptarika sudah masuk di dunia politik ini dari 2000-an. Dan saat itu Zafir masih SD. Seperti itu. Jadi dari kecil sudah terbawa suasana yang seperti itu.
bagaimana cara ayah berpolitik, bagaimana cara bermasyarakat. Jadi secara nggak langsung sudah terjun, dan bahkan setelah SMP, SMA itu ikut terjun langsung di lapangan, ikut juga menjadi saksi dan lain-lainnya, ikut Udah juga mulai dalam aktif berkampanye, betul. Dan akhirnya pas masuk di perkuliahan, kebetulan juga di Trisakti itu sering digaungkan dengan kata-kata Indonesia Mini. Jadi dalam situ juga ada presmanya, ada kongresnya, ada lain-lainnya. Jadi di situ juga ada KPU-nya, ada pilkadanya, ada pilpresnya. Jadi dari situ juga sudah mulai aktif. Jadi saat di Trisakti itu semakin diasah dan juga semakin melek. Karena kenapa semakin melek? Karena selama ini udah ngerasakan nih suasananya seperti apa di kehidupan rumah. Akhirnya pas Udah masuk di Trisakti, dunia nyatanya pada saat itu semakin semangat, semakin menarik seperti itu. Dan akhirnya kuliah S2 rupanya lanjut ngambil komunikasi politik. Dan dari situ jadi semakin tinggi lagi keinginan untuk kayaknya semangat nih bisa untuk maju. Dan alhamdulillah pas saat komunikasi dan juga berbicara dengan orang tua, memang diinfokan bahwa peluangnya ada dan peluangnya besar seperti itu. Dan makanya bismillah lah untuk saat ini maju ke DPRD Kota dari PKS seperti itu, Bang. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin aktif di organisasi apa gitu? Kalau saat ini aktif di Garuda Keadilan namanya. Itu sayap dari kepemudaan partai PKS dan juga dari Gema Keadilan. Dan juga kalau selama di kuliah kemarin juga cukup banyak bergabung, karena itulah kemarin akhirnya membuka wawasan juga, dan akhirnya juga semakin tertariknya ke politik. Jadi di Trisakti itu sempat juga gabung ke ada FOSE, Forum Silaturahmi Ekonomi Islam, ada FSLDK yang lembaga dakwah kampus, di BEM juga, dan juga ada namanya Deman, Divisi Mahasiswa Anti Narkoba, dan lain-lainnya juga lah masuk di sana. Selain internal eksternal juga. Nah, minatnya juga di organisasi tadi ya? Iya, dari situ juga secara nggak langsung melatih caranya berbicara juga sebenarnya. Benar-benar. Dan gimana caranya mengelola sebuah organisasi, seperti itu, Bang. Dan ketemu dengan orang yang mungkin beda-beda background atau pendapatnya juga beda. Dan sekarang udah merasakan seperti kampanye yang di dunia nyata seperti ini, dan itu mirip-mirip atau tidak beda jauh dengan saat kampanye di kampus. Karena di sana juga kan ada 9 fakultas, ada beberapa fakultas, dan itu juga harus lobby sini, lobby sana, kita turun ke sini minta suaranya segala macam seperti itu. Berarti basicnya udah ada Basicnya sudah merasakan ya. Baik. Nah, seperti yang kita tahu Bang Zafir ya. Ini kan sekarang masih masa kampanye nih. Betul. Hingga 10 Februari 2024 mendatang. Nah, apa saja nih program dari Bang Zafir sendiri yang sekarang mungkin sudah dikerjakan atau kedepannya gimana? Maksud perjalanan kampanyenya? Oh ya, kalau perjalanan kampanye selama ini memang mengadopsi dari apa yang dijalankan sama Pak Arya Saparika. Karena juga kebetulan Bang Herman, saat tesis S2 kemarin itu membahas Pak Arya Saparika. Jadi tesis karya ilmiahnya membahas itu. Orang tua sendiri? Iya, orang tua sendiri. Karena memang mungkin yang teman-teman juga tahu dan Bang Herman juga paham, Pak Arya mungkin salah satu tokoh yang tidak banyak menggunakan baliho, spanduk, dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah bisa menang dengan suara terbanyak pada periode lalu. Dan itulah yang yang kemarin Zafir bahas di tesisnya. Uniknya di situ ya. Jadi ingin mematahkan stigma masyarakat bahwa dalam masa kampanye itu faktor utamanya itu adalah bukan dengan tingginya dana kampanye. Jadi pengen mematahkan stigma itu, dan alhamdulillah dari situ terbukti dari karya ilmiahnya. Nah, jadi yang sekarang berjalan masa kampanye adalah mengikuti cara Pak Arya, karena karya ilmiahnya itu dan itu sudah berhasil disetujui. Dan berarti kalau itu sudah ada, kenapa nggak kita contoh? Apalagi itu model yang baik seperti itu kan. Jadi alhamdulillah selama ini selalu terjun ke masyarakat. Setiap undangan itu bisa hadir dan mencobalah masuk ke manapun itu. Selagi memang kita tidak ada masalah atau tidak ada konflik di situ, kita masuk semuanya. Jadi perjalanannya merata. Nggak ada titik-titik tertentu saja seperti itu. Oke. Nah, kalau di masa kampanye sekarang ini fokusnya mungkin kemana? Ke generasi milenial dulu kah atau ke ibu-ibu atau gimana? Kalau porsinya seperti porsinya itu ya. Kalau target utama memang lebih mengejar ke anak-anak muda. Karena mungkin yang kita sama-sama tahu dari data yang sudah beredar juga bahwa milenial dan Gen Z anak-anak muda itu demografi yang paling tinggi yang ikut di DPT saat pemilu nanti. Dan besarannya itu di atas 50%. Dan itu cukup banyak sekali. Dan mungkin yang selama ini kita juga pahami bahwa
anak-anak muda ini banyak, tidak semua, tapi banyak yang apatis, banyak yang bersikap atau bersifat bodo amat. Nah, jadi itu yang sangat disayangkan, suara-suara emas ala anak milenial ini yang harus kita dapatkan, kita rebut seperti itu. Dan jadi memang fokus utamanya itu untuk anak muda, dan juga tidak berhenti di situ saja. Kita juga masuk ke ibu-ibu dan juga ke bapak-bapak dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Jadi intinya kita jalan semuanya. Nggak pandang bulu, nggak pandang apa. Karena itu yang selama ini juga dijalankan sama Pak Ria. Jadi insya Allah kita, Zafir, mencontoh lah yang baik-baiknya dari Pak Ria. Ya, dari kacamata Bang Zafir sendiri, melihat generasi milenial di Kota Batam, apakah mereka sudah melek akan politik atau gimana? Sebenarnya sudah. Sudah ya? Sebenarnya kalau dilihat dari obrolan-obrolan dan juga mungkin di media sosial, itu sudah banyak yang bersuara, sudah banyak yang melek. Apalagi kemarin saat di perkuliahan juga obrolan-obrolan di kampus dan di luar kampus itu juga banyak menyinggung-nyinggung tentang politik, seperti itu. Cuma juga masih banyak saja yang tadi, karena ya nanti contoh di 14 Februari ini, kita di 2024 ya Bang, itu kan tanggal merah. Nah, yang di periode lalu itu 2019 masih banyak teman-teman itu yang karena besok hari libur, udah malam ini kita jalan-jalan, malam ini kita main-main atau gimana, dan hingga besok paginya ya udah nggak bangun atau bahkan malah jalan-jalan ke luar DPT daerah pemilihan dia. Jadi akhirnya kalau seandainya mereka bisa nyoblos pun ya nggak bisa karena di luar tempat mereka. Nah, jadi itu yang masih, jadi kalau dibilang melek, mereka sudah melek. Cuma kalau mungkin yang akhirnya mengambil keputusan dan mungkin juga membuat pergerakan untuk keputusan mereka sendiri, itu mungkin kalau dari kacamata Zafir masih kurang. Walaupun sudah banyak juga yang berjalan atau bersuara seperti itu. Nah, kalau kita lihat daerah pemilihannya tadi kan Sekupang sama Belakang Padang ya. Nah, mungkin khusus Belakang Padang mungkin ada program tersendiri untuk kampanye gimana? Kalau program kita tahu kan agak hit and run ya, beda pulau nih gitu. Iya. Mungkin ada program khusus. Kalau di program Padang? khusus tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi kita sama-sama jalan saja. Ya cuma memang karena di Belakang Padang ini kita harus nyebrang dan waktunya juga terbatas. Karena kalau dari bootnya atau pancongnya juga kan tidak bisa sampai malam seperti itu. Dan biasanya dari pagi ke sore lah, sekitar jam 5, jam 6. Nah, jadi mungkin agak terbatas ke sana. Walaupun selama ini juga sering turun-turun ke pulau-pulau yang ada di Belakang Padang. Seperti itu. Jadi kita garap lah semuanya. Jadi kan biasanya ke sana menampung aspirasi gitu ya. Apa saja sih permasalahan biasanya yang dihadapi mungkin di dapilnya? Kalau saat dari masyarakat sendiri gitu. Sekupang atau Belakang Padang? Di Sekupang dan Belakang Padang. Ya kalau kemarin memang yang selama ini turun itu kerisauan atau mungkin keresahan para masyarakat di tengah-tengah itu adalah pertama waktu itu tentang air. Tentang air ya? Tentang air waktu itu ya banyak masalahnya, dan juga bukan di Sekupang saja rupanya, di Sebatam ini masalahnya. Batam, air Bengkong juga? Betul, Bang di Bengkong ya? Bengkong sempat. Bengkong juga merasakan, betul. Di Batam Center juga sama, jadi ini merata Sebatam. Dan berikutnya juga kemarin sempat berbincang-bincang tentang sampah. Titik-titik pembuangan sampah, titik-titik tentang pengumpulan sampah itu masih minim. Dan juga kemarin tentang banjir. Banjir. Dan justru di depan kompleks Zafir sendiri masih banjir sampai saat ini. Ketika hujan turun, hujan curah yang tinggi, nah itu banjir. Bahkan di rumah sendiri pun kemasukan air. Itu karena drainase atau memang? Karena memang langganan drainase. Atau karena rendah atau gimana? Kalau di kompleks Mekarsari itu malah di atas, yang persimpangan itu di bawah. Nah di bawah banjir, di atas juga banjir. Berarti drainase ya? Drainase yang bermasalah. Baik, terima kasih Bang Zahir. Kita tahan dulu bincang-bincang kita. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena kami akan kembali di Dinamika Politik setelah yang satu ini. Kabupaten Natuna merupakan pulau terluar Indonesia di utara. Keindahan alam dan jumlah potensi wisatanya mengukuhkan Natuna sebagai mutiara di ujung utara Indonesia atau serpihan surga yang jatuh ke bumi. Inilah destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Natuna. Destinasi wisata religi Masjid Agung Natuna. Destinasi wisata Olive Stone Park.
Destinasi wisata Museum Natuna. Destinasi wisata Adiwana Jelita Sejuba. Destinasi wisata Natuna Dev Resort. Destinasi wisata Teluk Depeh. Destinasi wisata Pulau Tiga. Destinasi wisata Pulau Stanau. Destinasi wisata Kota Apung, Sedanau. Destinasi wisata Geopark Tanjung Datuk. Destinasi wisata Pulau Senoa. Destinasi wisata Pantai Batu Kasah. Destinasi wisata Pulau Akar. Destinasi wisata Mangrove Pering. Destinasi wisata Pusat Informasi Geologi. Marilah berkunjung ke Natuna, nikmati indahnya surga pariwisata di ujung utara Indonesia. Salam Geopark. Batam Televisi berdiri pada 17 Januari 2003. Merupakan TV lokal pertama di Kepulauan Riau yang berdiri di bawah naungan Jawa Pos Multimedia. Batam Televisi bersiaran secara digital dan juga dapat diakses melalui JPM Streaming. Berikut media sosial Batam TV. Berikut logo resmi Batam Televisi. Reporter dan karyawan Batam TV tidak diperkenankan menerima imbalan dan melakukan pemerasan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk informasi hubungi 0778 465 666. Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dinamika Politik yang merupakan inkubator calon pemimpin yang demokratis, nasionalis, dan religius. Dan masih bersama Bang Abdurrahman Zafir Ria Saptarika yang merupakan caleg daerah pemilihan 6 Sekupang, Belakang Padang. Bang Zafir, kita lanjut lagi bincang-bincang mungkin di segmen kedua ya Bang. Jadi di segmen pertama kita sudah membahas mengenai program-program dan bagaimana Abang turun di dapilnya sendiri. Nah mungkin di segmen kedua ini saya pengen tanya ini mengenai peta politik. Nah dalam bagaimana nih Bang Zafir peta politik di daerah pemilihan dapil 6 dengan wilayah Sekupang Belakang Padang, dari 7 kursi yang diperebutkan, berapa kursi target dari PKS di dapil ini Bang? Iya, kalau dari partai dari PKS sendiri memang menargetkan, kalau dari yang periode sekarang yang sedang itu kan 1 kursi. Nah jadi target kedepannya juga itu pasti menambah. Jadi kalau target dari Partai Keadilan sendiri itu adalah 2 kursi targetnya untuk di kota Sekupang Belakang Padang. Targetnya 2 kursi Bang. 2 kursi ya? Iya. Oke. Nah lalu bagaimana Bang Zafir melihat kompetisi yang ada? Kan kompetisi
ada antar partai dan juga sesama partai. Kita bahas dulu yang antar partai eksternal gimana menanggapi. Kalau dengan eksternal, ya alhamdulillah baik. Maksudnya tidak ada sampai ricu, tidak ada sampai apa. Cuma memang namanya kompetisi pasti akan ada berasa kompetisinya seperti itu. Kadang juga di beberapa tempat sudah ada dan akhirnya kita tidak bisa masuk seperti itu. Dan juga mungkin tempat kita sudah ada tapi rupanya dimasuki juga, dan itu yang namanya kompetisi itu tidak masalah, itu hal yang wajar. Ya kita tinggal bersifat dewasa saja, kita harus bersifat sportif saja, dan akhirnya kita harus jalan dengan semangat, kira-kira seperti itu. Jadi dengan eksternal ya tidak ada masalah. Bahkan di beberapa titik dijumpa di tempat yang sama, di acara yang sama, itu alhamdulillah baik-baik saja. Dan bahkan waktu itu ada di di kelurahan, ada di suatu kelurahan itu bersama dengan caleg dari partai lain yang sama-sama kota. Kami di acara yang bersamaan, dan bahkan Zafir saat itu pun saat bersambutan juga menyebut beliau dan juga mendoakan beliau supaya duduk karena kursi kita ada 7. Jadi bisa Zafir duduk, bisa beliau juga duduk. Jadi peluangnya juga besar ya? Iya, peluangnya juga besar. Jadi sama-sama mendoakan, dia bisa duduk, Zafir juga bisa duduk, seperti itu. Jadi Zafir juga menganggapnya ini kompetisi yang sehat, harusnya sehat, dan juga kita sama-sama membangun lah untuk Batam ini, khususnya di Sekupang Belakang Padang, lebih maju lagi ke depannya. Jadi tetap positif ya? Harus tetap positif. Dan bersaing secara sehat tadi ya? Betul. Oke. Nah, kalau itu tadi kan yang eksternal. Kalau menghadapi kompetisi yang di internal partai sendiri, di PKS sendiri gimana? Nah, kalau dengan itu ada berapa saingan gitu? Kalau kursi ada 7. 7 ya. Jadi kita ada 7 caleg dari setiap partai, dari PKS juga 7. Nah, kalau dari kita lihat dengan eksternal saja sudah seperti itu. Di partai lebih baik lagi daripada itu. Dan bahkan dan bahkan kemarin kami di internal itu sambil ketawa-ketawa, sambil maksudnya bahagia bersama. Karena juga alhamdulillah di caleg-caleg PKS yang di Sekupang Belakang Padang sini kami lumayan kompak, kami juga saling mendukung, dan juga jadinya saat ketemu itu juga tidak ada rasa panas atau rasa gelisah. Kami sama-sama berbicara, mungkin bincang-bincang meeting bersama agar kedepannya PKS juga lebih baik, khususnya di Sekupang Belakang Padang, karena kami kemarin bahasannya untuk Sekupang Belakang Padang. Apalagi karena bernaung di bawah satu partai gitu ya. Betul, iya. Dan juga mungkin ya Zafir juga kurang pasti dengan partai-partai lain seperti apa mekanisme di dalam partai. Cuma alhamdulillah memang di PKS terkenal dengan yang adem antara sama calegnya, seperti itu. Jadi sportif juga ya? Iya, sportif juga. Contoh di depan rumah Zafir juga, itu depan kompleks Zafir sendiri, itu juga bukan cuma banner atau spanduk Zafir saja yang satu partai, ada juga 2 caleg lain dari PKS. Jadi maksudnya di situ juga menunjukkan bahwa ya kita sama-sama berusaha untuk PKS lebih baik ke depannya. Jadi gitu. Jadi tidak ada yang senggol-senggolan yang panas-panasan seperti itu, tidak ada. Ada ya? Dengan eksternal saja seperti tadi, apalagi dengan internal harus lebih nyaman lagi, harus lebih baik lagi. Saling mendukung lah ya. Iya. Nah, kalau untuk ini kira-kira suara yang diperlukan untuk dapat 1 kursi di dapil tuh kira-kira berapa? Kalau kemarin dari pembicaraan bahasan dengan saat berjumpa dengan caleg-caleg satu partai tadi di Sekupang Belakang Padang, itu mungkin sekitar, ya memang kalau pastinya belum bisa kita pastikan. Kalau dipastikan, kalau kira-kiranya itu sekitar 6.000, 5.000-an, seperti itu, 6.000-an. Kira-kira 6.000-an untuk ya? 1 kursi. 1 kursi. Ya. Nah, kalau untuk wilayah Sekupang Belakang Padang sini mungkin itu terdiri dari berapa kelurahan atau ada berapa kelurahan di Sekupang? Kalau di Sekupang ini kita ada Tiban Lama, ada Tiban Baru, ada Patam Lestari, ada Tiban Indah. Ada beberapa ya? Ada beberapa. Ada Tanjung Riau, Tanjung Pinggir, seperti itu. Ada 7. Di belakang Padang banyak ya? Nah, di belakang Padang itu ada banyak pulau-pulaunya. Jadi ya kepulauan lah istilahnya. Ada Pulau Kasu, ada Pulau Berarti Sara. pulau-pulau juga, ke pulau juga, ke sana juga? Alhamdulillah sampai, walaupun belum semuanya. Ke beberapa pulau-pulau yang terjauh itu belum sampai ke sana. Cuma insya Allah kita akan ke sana. Masih ada waktu ya, sampai 10 Februari 2024 mendatang. Baik, Bang Zafir, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana, karena dinamika politik akan kembali lagi setelah yang satu ini. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi.
Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Lingga. Destinasi wisata, situs dan replika Istana Damnah. Destinasi wisata, Museum Linggam Cahaya. Destinasi wisata Makam Merah. Destinasi wisata Makam Raja-Raja. Destinasi wisata Kota Dabo Singkep. Destinasi wisata Museum Timah Singkep. Destinasi wisata Air Terjun Resun. Destinasi wisata Benteng Pulau Mepar. Destinasi wisata Benteng Bukit Cening. Destinasi wisata Mangrove Resun. Ya, baik sahabat Tam TV, kita kembali lagi di program Dinamika Politik, inkubator calon pemimpin yang demokratis, nasionalis, dan religius. Dan kita masih bersama Bang Abdurrahman Zafir Ria Saptarika yang merupakan caleg daerah pemilihan 6 Sekupang Belaka Padang, dengan tema kita hari ini menggali visi misi politisi muda di kancah politik Kota Batam. Dan di segmen ketiga ini mungkin kita bahas mengenai DPT. Mungkin DPT di Dapil Labang di Sekupang dan Belakang Padang itu kira-kira berapa pemilih?
Kalau dari data yang terakhir Zafir lihat itu untuk Sekupang saja itu 90-an lebih, 90 ribuan lebih, mungkin sampai 94 atau 95 ribuan sekitar segitu. Kalau untuk di belakang Padangnya itu hampir 15.000 untuk DPT-nya. Mungkin lebih kurang 10.000 ya. Apanya? Kalau digabung ya mungkin hampir 100.000. 100.000 ya. Hampir 100.000. 100.000. Baik, Bang Zafir. Nah, saat ini kan pemilu bersamaan dengan pemilihan presiden gitu ya. Nah, Partai PKS menjelang mengusung pasangan Amin. Nah, bagaimana pola hubungan antara pencalekan dengan Pilpres? Ini apakah saling mempengaruhi atau bagaimana dengan Pilpres tadi di PKS sendiri gimana? Kalau menurut Zafir, dari kacamata Zafir itu mempengaruhi dan cukup lumayan mempengaruhi karena yang dilihat nyatanya di lapangan dan juga setelah ngobrol-ngobrol dengan beberapa tokoh itu bahwasanya untuk Amin capres nomor 1 ini kebanyakan disukai atau diminati sama masyarakat-masyarakat yang berbasis agamis seperti itu, dan juga PKS juga seperti itu yang berbasis agamis juga. Nah, jadi ini korelasinya lurus sejalan seperti itu, dan juga kemarin ada beberapa orang bilang alhamdulillah deh PKS di Amin karena kalau di tempat lain mungkin dapat kurang untuk dapat masyarakat atau konstituen yang dari agamis. Jadi kalau yang saya lihat alhamdulillah korelasinya lurus sebanding lah. Artinya sosok Amin ini positif ya? Positif. Oke. Nah, dari kacamata Bang Zafir lagi nih. Iya, Bang. Bagaimana pendapatnya mengenai money politik? Kalau boleh Zafir kutip dari kata Pak Wawako kita kemarin sempat di acara politik money politik itu pembodohan, kalau boleh Zafir kutip. Jadi kalau kata beliau itu adalah pembodohan, dan juga ini bisa mengkebiri konstituen kita. Nah, jadi kalau dari pandangan Zafir sendiri memang money politik ini hal yang negatif karena yang pasti pertama ini melanggar undang-undang yang kita sama-sama tahu seperti itu juga, dan juga hasil buntut dari money politik ini adalah menjadi penyumbang faktor, salah satu faktornya untuk seseorang ini ketika duduk menjadi koruptor atau tingkatnya korupsi meningkat. Nah, jadi kalau pandangannya itu hal yang buruk karena tadi nanti saat duduk mereka yang menggunakan money politik ini pasti pikiran pertamanya adalah gimana cara balik modal. Betul, duitnya dipikirkan. Awalnya udah duit ya? Iya, awalnya udah duit. Nah, itulah makanya yang tadi Zafir di awal sampaikan juga, jalan selama ini itu adalah mencontoh cara-cara Pak Ria. Karena Pak Ria selama ini mungkin dekat dengan masyarakat selama duduk periodenya. Jadi itulah yang selama ini juga Zafir lihat, Zafir pandang, dan akan diadopsi nanti dan ditiru seperti itu. Jadi nanti saat duduk tidak perlu mikirin balik-balik modal lagi, bisa langsung berkhidmat atau berbuat untuk masyarakat. Baik. Gitu, Pak Herman. Nah, seperti yang kita tahu kan Bang Zafir bernaung di bawah PKS sendiri. Nah, sejauh ini sampai masa kampanye sekarang ini gimana dukungan dari partai PKS sendiri terhadap caleg-caleg mereka? Oh ya. Ya, alhamdulillah kalau dari partai sendiri mendukung dan juga mensupport kami semua, mulai dari masalah tentang informasi-informasi dan juga tentang pengurusan pendaftaran dan dokumen-dokumen lainnya itu sangat dibantu sama partai dan juga sangat disupport oleh partai. Jadi alhamdulillah dari PKS sendiri juga banyak membantu kami lah. Jadi kami tidak ditinggal sendirian karena mungkin juga dari Pak Herman juga merhatikan selama ini dari caleg-caleg PKS juga tidak, mungkin cuma ada segelintir, mungkin tidak ada sama sekali yang nyeleneh atau aneh-aneh, karena memang alhamdulillah dari partai sendiri tetap mendampingi dan juga menaungi kami seperti itu. Nah, kalau untuk dukungan secara materi seperti apa? Mungkin ada bantuan atau dukungan untuk biaya kampanye atau seperti apa dari partai? Ya. Oh, kalau dari partai tidak ada. Sampai saat ini belum ada. Jadi supportnya tetap dukung support dan ya, mungkin support dukung, support tenaga, dan juga mungkin support jadwal-jadwal titik-titik tertentu. Karena kan juga PKS di Batam sini bukan baru-baru saja, sudah dari lama juga. Jadi mungkin jadi memang sudah ada DPR per kelurahannya, per kecamatannya, titik-titiknya sudah ada. Jadi dalam kepengurusan masalah dokumen tadi atau titik-titik tertentu itu sudah ada, tinggal dijalankan saja. Dan juga di PKS alhamdulillah
kader-kadernya itu cukup militan. Jadi kita juga semangat, sama-sama semangat seperti itu. Jadi nggak melempem lah gitu istilahnya. Kalau untuk poskonya sendiri mungkin di Sekupang di daerah mana atau di Kalau Padang gitu? di Sekupang di DPC-nya, DPC PKS itu posisi di Ciptalen. Itu posko kami bersama seperti itu. Nah, tapi kalau pribadi ya masih di rumah saja kantornya seperti itu. Jadi dengan tim-tim untuk pendataan dan lain-lainnya itu di rumah. Tapi kalau untuk posko keseluruhan kami itu di DPC. Ya. Nah, terakhir ini, Bang Zafir, apa harapan Bang Zafir terhadap hasil pemilu nantinya, khususnya terhadap hasil kerja tim Bang Zafir sendiri hingga sampai saat ini? Ya kalau harapan Ya, harapannya nanti. Harapannya untuk hasil nanti di pemilu 2024 yang pastinya semoga yang terpilih adalah pemimpin yang betul-betul bisa, betul-betul juga berkhidmat untuk masyarakat, dan betul-betul pemimpin yang dapat memberikan manfaat bagi negara kita pada umumnya seperti itu. Dan juga untuk dari Zafir pribadi ya berharap Zafir bisa duduk, karena ya Zafir maju saat ini juga bukan maju yang iseng-iseng, bukan juga maju yang cuma ngisi kursi kosong saja. Jadi memang Zafir berharap juga nanti untuk di 2024 di Februari tanggal 14 bisa memenangkan kontestasi politik ini, karena juga tim-tim Zafir di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat itu bekerjanya juga luar biasa. Zafir juga sangat mengapresiasi itu. Jadi kalau harapannya adalah apa? Ya untuk Zafir menang atau duduk nanti di DPRD Kota Batam. Sekian. Mungkin bisa minta dukungan dikit sama pemirsa Batam TV. Oh iya. Untuk pemirsa Batam TV, insya Allah nanti tanggal 14 Februari 2024 kita akan mengadakan kontestasi politik 5 tahun sekali. Itu ada 5 kertas suara, ada Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Dan insya Allah Zafir maju untuk di DPRD Kota Batam, Dapil Sekupang, Belakang Padang dari Partai PKS. Insya Allah Zafir dapat di nomor urut 4. Jadi jangan lupa teman-teman di warga masyarakat Sekupang dan Belakang Padang khususnya, nanti tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS dan coblos Zafir Yasatrika dari Partai PKS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zafir buat waktunya hari ini, dan semoga nanti jadi ya. Amin, amin. Di Terima kasih banyak 2024 ya. Amin. Mohon doanya juga Bang. Amin. Baik, di Batam TV, demikian dinamika politik kita kali ini. Saya Armal Syarif pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.